Toko roti awan paman beruang dan rahasia resep bahagia. Di puncak bukit tertinggi yang selalu diselimuti kabut putih lembut, berdiri sebuah bangunan kayu mungil yang cerobong asapnya selalu mengepulkan asap beraroma vanila dan kayu manis. Itu adalah toko roti awan. Pemiliknya adalah seekor beruang besar berbulu coklat tebal bernama Paman Brum. Paman Brum si beruang koki bukan pembuat roti biasa. Ia mengenakan celemek putih yang selalu terkena tepung dan topi koki kecil yang miring di kepalanya. Roti buatan Paman Brum terkenal ajaib. Konon, roti buatannya bisa mengubah perasaan siapa saja yang memakannya. Roti coklat bisa membuatmu berani, dan roti keju bisa membuatmu ingin menari. Namun, hari ini Paman Brum si beruang koki sedang gundah. Ia sedang mencoba membuat resep legendaris warisan leluhurnya, kue pelangi mengembang. Kue ini dikatakan memiliki rasa paling enak di dunia karena rasanya seperti kebahagiaan murni. Di dapur, Paman Brum sudah mencampur semua bahan terbaik, tepung awan, gula bintang, dan sari buah hutan. Ia mengaduknya dengan kuat. Wus! Wus! Tapi saat adonan itu dimasukkan ke oven, kue itu tidak mau mengembang. Kue itu tetap datar, bantat, dan warnanya pucat, tidak berwarna pelangi. Apa yang salah? Keluh Paman Brum sambil menggaruk kepalanya yang berbulu. Aku sudah mengikuti resep dengan tepat. Tepung, gula, telur, semuanya ada. Saat Paman Brum sedang sedih menatap ovennya, lonceng pintu berbunyi. Tring-tring, masuklah seekor tupai kecil bernama Tini. Tini si tupai biasanya sangat lincah, tapi hari ini ekornya yang lebat terkulai lemas. Matanya basah. Selamat pagi, Paman Brum, sapa Tini dengan suara pelan. Paman Brum si beruang koki segera melupakan kuenya yang gagal. Hatinya yang lembut tidak tega melihat teman kecilnya sedih. Ada apa, Tini? Kenapa wajahmu murung seperti langit mendung? Tini si tupai menghela napas. Aku menjatuhkan kenari kesayanganku ke sungai, Paman. Itu adalah kenari terbesar yang pernah kutemukan. Sekarang hanyut. Paman Brum tersenyum simpati. Ia berlutut agar tingginya sama dengan Tini. Oh, sayang sekali. Tapi tahukah kamu, kenari yang hilang mungkin sekarang sedang dimakan oleh ikan yang lapar, dan ikan itu jadi sangat kenyang dan bahagia berkat kamu. Tini terdiam sejenak, lalu sudut bibirnya sedikit terangkat. Benarkah? Tentu saja, kata Paman Brum bersemangat. Dan untuk mengganti kenarimu, bagaimana kalau kita buat sesuatu yang lucu? Paman Brum si beruang koki mengambil sedikit sisa adonan bantat tadi. Dengan tangan besarnya yang terampil, ia membentuk adonan itu menjadi bentuk wajah Tini, lengkap dengan pipi gembung dan gigi depan yang besar. Lalu Paman Brum melakukan sesuatu yang konyol. Ia menaburkan tepung ke hidungnya sendiri sampai putih, lalu berpura-pura bersin. Haaci! Tepung beterbangan kemana-mana seperti salju. Tini si tupai kaget, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Paman Brum, hidungmu seperti bola salju. Suara tawa Tini memenuhi dapur kecil itu. Rasanya hangat dan ceria. Paman Brum juga ikut tertawa. Hahaha, iya, aku beruang salju sekarang. Tiba-tiba terjadi keajaiban. Oven di belakang mereka mulai bergetar. Ding! Paman Brum menoleh. Ia membuka pintu oven. Dari dalamnya keluar aroma yang sangat harum, lebih harum dari vanila atau coklat manapun. Itu aroma sukacita. Kue pelangi mengembang di dalam oven itu tiba-tiba membesar. Warnanya berubah menjadi merah, kuning, hijau, dan biru yang berkilauan. Kue itu mengembang sempurna. Paman Brum si beruang koki terkejut. Astaga, aku tahu sekarang resep leluhurku menuliskan bahan terakhir dengan tinta tak terlihat. Tawa yang tulus.
Ternyata, kue itu hanya bisa mengembang jika mendengar suara tawa bahagia di dapur pembuatnya. Kesedihan Paman Broom tadi membuat kue itu bantat, tetapi tawa Tini si tupai telah memberinya sihir. Paman Broom memotong kue pelangi yang hangat itu dan memberikannya kepada Tini. Saat Tini memakannya, ia merasakan kehangatan menjalar di tubuhnya. Kesedihannya tentang kenari yang hilang langsung sirna, digantikan rasa syukur dan gembira. Ini kue paling enak di dunia, Paman, seru Tini. Ini enak karena kamu membantuku membuatnya, Tini, jawab Paman Broom sambil tersenyum lebar. Sejak hari itu, toko roti awan selalu dipenuhi suara tawa. Paman Broom tidak hanya menjual roti, tapi ia juga membagikan lelucon dan cerita lucu kepada setiap pelanggan. Karena ia tahu, hati yang gembira adalah resep rahasia untuk hidup yang manis. Pesan moral, adik-adik, tahukah kalian? Kebahagiaan itu ajaib loh. Seperti resep kue Paman Broom, segala sesuatu yang kita kerjakan dengan hati gembira dan penuh tawa akan memberikan hasil. Jadi, lapar ya membayangkan kue pelangi buatan Paman Broom. Kira-kira apa yang membuatmu tertawa hari ini? Ayo bagikan kebahagiaanmu. Like video ini jika kamu suka kue yang manis.